Baiklah, selanjutnya kita akan membuat tabel ya. Kita akan membuat tabel, saya file new saja dulu. Nah, kalau membuat tabel tinggal klik menu insert sini, lalu ada table ya. Tentukan misalnya dia ada 4 baris, yang kiri ke kanan itu kolom ya, yang kiri kanan itu kolom, ke bawah baris. Jadi kalau misalnya dia 4x4 atau 4x5, nah seperti ini, mudah ya. Nah kalau sudah seperti ini dia, kalau menghapus ini kan membuat yang tadi. Kalau menghapus ya tinggal klik kanan, delete table, itu menghapus ya. Klik kanan, delete table, di pas di tanda panah seperti ini. Ingat harus dalam, kursor harus di dalam tabel. Kalau enggak ya nggak bisa juga kelihatan dia. Nah ini harus. Lalu berikutnya misalnya ini kita ketikkan nomor. Nah, untuk mengecilkan saya buat cara cepatnya saja, tinggal digeser begini, klik tarik, tahan, tarik geser ke kiri ke kanan terserah. Lalu ini misalnya nama, lalu kelas, terus ini alamat. Oke, misalnya ini nomor 1, 2, 3, 4, namanya Abdul misalnya, Abdul, lalu Saleh, Rahab, Cok, Batubara, lalu Siti Aminah. Nah, teman-teman bisa menambahkan lagi ya barisnya. Nah kalau untuk menambahkan baris ya tinggal klik kanan di situ, di sel yang ini terserah, di insert baris ya, row di sebelah atas atau bawah. Kalau di bawah dia insert rows below. Nah, seperti ini. Ini bisa kita tambahkan cara tanya Rahma Santik misalnya ya. Oke, nah itu tadi di menambahkan barisnya ke bawah. Kalau menambah barisnya di atas gimana? Nah tinggal klik kanan, insert row above. Nah ini dia kalau nambah di atas, jadi jangan salah pilih. Kalau di bawah below, kalau di atas above. Ini misalnya 4, 3, 5, 6. Lalu kelasnya misalnya dia ini 10, 11 multimedia 2, ini 11 animasi 3, 11 TKJ 2, 11 RPL 4, 11 TKR 3, 11 animasi 2. Alamatnya misalnya ini Medan, TJ, tebing tinggi, Sahan, kiri, Jakarta. Nah seperti ini. Nah ini tadi sudah kita praktekkan dia cara menambahkan baris dan atas dan baris bawah ya. Kalau menambahkan kolom gimana? Nah, kalau misalnya di kolom ini, misalnya di sini saya mau menambahkan di sebelah kiri dari kolom alamat atau di sebelah kanan dari kolom kelas, maka klik kanan insert columns left kiri ya. Nah ini di sini saya akan misalnya saya buat dia agama misalnya ya, Islam, Katolik, ini Islam, Protestan.
bisa diketikkan. Oke, sampai di sana tentunya ini akan seperti ini, kita tarik kanan kiri biar lebih rapi. Nah, kalau untuk misalnya untuk desainnya ini memperindah tampilannya, ini bisa kita blok ya, kita blok, cari ke menu layout. Ingat, selama tidak kamu ini diklik, ini tidak akan tampil menu layoutnya. Coba hilang kan? Nah, oleh karenanya ini harus kita klik di sini, blok dia layout. Nah, ini bisa kita berikan warna kalau kamu merasa itu kurang menarik ya, atau ditebalkan, terserah. Nah, tapi sebelum ke sana, ini bisa kita buat rata tengah dulu. Ini di blok biar rata tengah, klik ini. Nah, ini akan di tengah dia ya kan, klik home, bolkan ya kan. Ini bisa diganti warnanya misalnya seperti itu ya. Nah, ini ukuran huruf sama seperti materi sebelumnya, di blok juga dia. Ini ganti font size nya 12. Tipe fontnya boleh diganti ya, seperti ini, untuk memperindah tampilan tabel kita yang kita rancang. Oke, misalnya kita geser ke bawah. Oke, karena ini kita buat daftar nama siswa berprestasi nasional. Misalnya ini contoh saja ya. Ini full kurangnya besarkan. Oke, sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini dia, misalnya kita klik lagi dia ini sini, lalu layoutnya itu bisa kita coba kita ya, ada desainnya. Nah, ini klik menu desain, ini bisa kita pilih yang mana bentuk desain tabel untuk lebih gampang. Misalnya ini saya pilih yang ini ya. Oke, lalu bordernya misalnya yang ini saya mau tebalkan. Untuk bordernya ada di sini merah. Iya, itu dia. Misalnya kau kurang tertarik dan tidak ada pilihan di sini kan gitu misalnya, atau kamu mau buat seperti ini bisa, tapi harus diklik ya. Nah, diklik jadi biru. Tentunya ini kalau tidak ada di sini ya, maka kita melakukan seperti itu. Oke, dia kalau dia misalnya untuk border kotak-kotaknya itu, nah ini bisa blok, lalu kita kasih bordernya gimana, terserah. Ada tebal dikit, terserah. No border, all border boleh. Nah, ini jadi tergantung kamu sukanya indahnya di mana yang kamu lihat. Jadi bisa kamu desain. Ingat, harus diklik tabelnya, lalu akan aktif ini. Kalau tidak ini tidak akan kelihatan. Jadi kalau bagaimana menghapus baris? Oh, menghapus itu paling gampang. Kalau menghapus baris ya tinggal klik kanan di sini. Di mana baris yang mau dihapus? Ini misalnya kanan, delete cell, delete, pilih delete entire row, kan langsung hilang. Ctrl Z. Lalu kalau misalnya dia dimulaikan kolom, ya tinggal kolom mana ini, klik di sini di kanan, delete, mana delete, cari delete di sana, delete atau blok dulu di kanan, delete kolom, hilang ya kan. Itu gampang saja ya. Nah, oke. Lalu sekarang berikutnya itu membuat bagaimana kalau disatukan dia tabelnya, misalnya yang ini kan. Nah, ini nggak ada lah ini, misalnya kita anggap ya contoh ini mau kita satukan, klik kanan, di blok dulu, diseleksi atau di blok dulu dua sel ini ya.
kalau satu kotak ini namanya sel ya. Nah, yang kiri ke kanan itu kolom, atas ke bawah itu baris. Kiri ke kanan itu kolom, atas ke bawah itu baris. Setiap kotak ini atau disebut dengan sel. Jadi kita mau gabungkan sel yang ini dengan ini. Klik kanan, blok, ingat ya, blok dulu, baru merge sel. Itu menggabungkan. Andaikan kamu perlu menggabungkan gitu ya. Oke. Nah, terus sampai di sini semoga sudah bisa mengerti ya. Berikutnya coba kita membuat untuk mengatur tingginya ya. Misalnya ini. Oke, ini kalau secara manual ada untuk mengatur tingginya, kita tinggal klik ini ya. Nah, misalnya ini kasus ya, kasusnya seperti ini kan di atas semua, ini kan kurang indah ya, kurang menarik. Jadi kita mau buat dia ini di tengah-tengah sel itu, ini jangan di atas sel ya, ada kosong seolah-olah jadi dua baris. Nah, kita blok dia, ini lihat align center. Nah, itu pasti sudah lebih menarik. Sama untuk melebarkan kolom juga disediakan Microsoft Word 2019, ini kita tinggal tambahin, kalau dikecilin ya kalau dikurangin. Tapi kalau saya tadi tinggal arahkan, ini seperti ini ada tanda tarik kanan kiri, tinggal gitu aja, lebih gampang, cepat. Tapi kadang ada orang pengen dia ukuran tiap lebar kolom itu sama persis ya, kalau sama persis ya tinggal gini aja, ayo. Kan hancur. Apa hancur? Karena kita hanya memblok satu. Saya coba kita blok seperti itu. Nah, ingat, jadi bedanya hanya pas saat memblok tadi ya. Nah, itu ya. Itu dia nanti kalau penggunaan tabelnya. Jadi misalnya kita tambahin satu lagi, kolom insert, kolom right. Misalnya ini saya buat aja dulu ini ya. Kita buat border aja semua. Oke, misalnya ini. Nah, kalau kita tambahin dia kan ke atas lagi kan. Kita klik menu layout, lalu pilih ini. Misalnya ini tunggakan utang lah gitu ya, utang ya, atau ada hutang SPP nya. Ini contoh ya, 50.000, 5.000, 25.000, 30.000. Saya copy paste aja ini biar cepat. Oh, ini 35.000. Oke. Microsoft Word sendiri itu menyediakan ya, Microsoft Word itu menyediakan fasilitas untuk menambahkan atau menjumlah. Jadi bukan hanya Excel saja, tapi Microsoft Word 2019 itu menyediakan fasilitas untuk menambahkan angka ya, dengan catatan seperti ini. Nah, ini untuk totalnya kita misalnya kita tambahkan satu baris, klik kanan di sini, kita tambahkan baris di bawahnya, insert row below. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, blok dulunya, di blok, seleksi, klik kanan, merge, lalu di sini misalnya total ya, total. Nah, ini hanya contoh saja ya, jangan jadi. Oke, ini. Nah, di sini kalau sudah seperti ini kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkannya itu pada menu layout ini, ingat ya kursor di sini. Pada grup data, coba mana grup data? Ini, nah ini ada formula. Klik dia. Nah, kalau sudah seperti ini untuk menjumlahkan sum box,
dari atas sampai bawah ya kan, lalu pilih OK. Itu 170.000. Itu dia cara menjumlahkan di tabel menggunakan Microsoft Word ya. Itu otomatis ya, ini tinggal di Word kan, misalnya boleh saja. Oke, jadi nah ini jangan lupa disimpan, maka kita klik Ctrl S atau klik gambar disket atau klik menu file save as, misalnya di dokumen saja ya, ini tabel siswa namanya, save. Oke, yang berikutnya kita akan file new Ctrl N. Kita akan membuat gambar, masukkan gambar, diagram, dan save sampai ya. Untuk kali ini yang pertama akan kita lakukan adalah memasukkan gambar atau picture ya. Caranya klik menu insert, lalu ada picture ya, atau tulis. Nah, misalnya cari di device ya, cari misalnya gambarnya ya, di mana ada file gambar kalian, misalnya di picture. Nah, lalu di sini ada image, sudah. Nah, ini saya insert ini saja, nah, seperti ini ya. Ini contoh, Ctrl E, klik gambarnya rata tengah. Ini gambar satu rumah minimalis. Oke, rumah minimalis. Nah, itu cara memasukkan gambarnya. Kalau untuk misalnya ini klik kanan, ini bisa ditambahkan bordernya, bingkainya. Misalnya ini dia kurang tebal, karena klik border picture bordernya lagi, lalu ingat gambar harus terklik. Kalau gambar tidak terklik, dia nanti tidak akan bisa kita pindahkan seperti ini. Tidak akan muncul menu format ya. Maka itu ingat, gambar harus diklik, picture-nya bisa diganti, picture stylenya juga bisa dirubah. Picture stylenya misalnya ini seperti ini bisa kita rubah picture stylenya. Oke, misalnya ini. Nah, untuk posisinya, misalnya posisi ini, dan ini saya kembalikan saja seperti semula. Picture stylenya posisi, nah seperti ini. Ini bisa dimiringkan kalau mau, seperti ini. Kalau mau dimiringkan seperti itu ya, terserah. Ini ya, tinggal digeser ini ya. Oke. Lalu posisinya apakah seperti ini? Ini bebas, kalian memilih di posisi mana ya, atau dia ini misalnya square tick tuh. Ini kurang kelihatan ya kalau seperti ini. Coba kita Ctrl O, dokumen, terus dokumen misalnya ini mana kemarin ini misalnya salah di depan ini. Oke, misalnya ini saya memasukkan gambar di sini. Nah, insert pictures, lalu di device, gambar mana aja boleh. Nah, kalau seperti ini dia, kan seperti ini. Kalau coba kita pilih write text, square, tick, drop, kan beda kan? Nih, kalau drop seperti ini. Nah, kalau behind text gimana? Nah, dia di belakang.
kalau dia in front of text, nah, ini depan, ini tertutup dia kalau kita geser. Ini dia. Itulah perbedaan tadi pada saat pengaturan tata letaknya. Oke, kalau misalnya ini mau dipotong, tinggal klik gambarnya. Ini kan ada bingkai hitam itu apa? Klik gambarnya, klik crop, tarik di sini, kita buang warna hitamnya. Itu untuk mengcrop gambar. Ini ya. Kalau untuk stylenya tadi sudah saya sampaikan, tinggal pilih ini. Kalau kurang terang misalnya ini, nah ini bisa kita rubah seperti yang jadi putih. Tinggal ini color artistik bisa tanggal ini dulu lagi ya. Correction bisa seperti ini. Nah, itu dia sudah disediakan Microsoft Word 2019. Sitas correction, colornya, posisinya, block textnya. Oke, untuk gambar saya rasa sudah bisa ya. Untuk stylenya sudah tadi. Sekarang kita menambahkan shape. Untuk menambahkan shape, misalnya di sini ya, kita akan tambahkan sape. Shape, klik insert. Di insert itu ada namanya shapes ya, seperti ini. Shapes itu misalnya kita buatkan seperti ini. Terkadang kita butuh seperti ini ya. Misalnya ini shapes. Untuk membuat formatnya tinggal klik ya. Ini seperti ini tadi format. Lalu ada di sana set style, bisa seperti ini. Ini bisa. Nah, misalnya kita tambahkan lagi search shapes. Tuh, kita buat misalnya ini. Tinggal dipilih yang mana. Ya seperti ini kan. Ini untuk searchnya kita bisa menyisipkan teks di sini. Sama ini di kanan add text. Nah ini kita tambahkan misalnya next. Jadi seolah-olah tombol next. Nah, besarkan dia 14 atau setelah seperti ini. Nah, kalau kita geser pun dia ikut dia teksnya. Itu dia ya, untuk membuat menambahkan teks ya. Lalu ini sekarang kita akan memberikan efek shadow misalnya, berikan efek lain, maka bisa kita buat dia format. Coba di sini ada shape style sudah, efeknya ada ini shape effect. Nah dia begini kan ada seperti bayangan di belakang. Ini bisa kita gunakan ini shape effect ini. Misalnya glow boleh, refleksi boleh, terserah yang kalian butuhkan gimana. Atau 3D juga boleh seperti ini. Jadi tidak perlu susah-susah menggunakan aplikasi lain, sementara Word sendiri sudah menyediakan. Nah ini bisa lebih lembut ya, hasilnya ya seperti ini saja. Nah dia pasti jauh sudah lebih menarik ya. Oke, di build-nya ini kita bisa membuat ya, membuat di sini formatnya sudah tadi, gambarnya ini, colornya bisa
terserah diganti. Kalau tidak sesuai dengan keinginan ini kan nggak seluruhnya ada warna di sini, makanya kamu boleh mengganti warnanya. Jenisnya juga boleh, hal ini jenis hurufnya itu ya, bisa pilih yang ini. Kalau posisi bisa dia gini, terserah yang mana ya. Itu dia ya, ada wrap text, maksudnya dia di belakang teks sama seperti tadi gambar tadi ya. Oke. Lalu untuk dia fillnya, misalnya nih, fillnya bisa kita gunakan gambar ya, gambar latar belakang. Ini saja. Nah, ini dia gambar rumah di belakangnya. Ya, kita ulangi ya. Ini tadi klik save yang akan dibuat latar belakang gambarnya, baru save fillnya, klik save fill, lalu picture bisa from file dia. Nanti kalau from file tinggal dipilih saja, misalnya ini contohnya. Nah, kan sudah gambar bangunan di belakang background gambar dari save tadi. Nah, itu dia untuk membuat save ya, buat save. Nah, berikutnya itu mudah-mudahan sudah bisa ya ini buat save nya. Sekarang kita akan menambahkan yang namanya menambahkan diagram. Terkadang di perusahaan atau instansi ataupun sekolah, kampus perlu diagram. Jadi kita akan membuat cara menambahkan diagram. Terkadang identik dengan struktur organisasi ya. Caranya klik insert, lalu di sana ada smart art yang ini. Smart art. Di smart art itu ada beberapa pilihan diagramnya, bisa list, bisa proses, bisa cycle, bisa hierarki atau relationship. Kadang orang lebih menggunakan nih, misalnya all saja kita pilih, tinggal pilih mana yang kita butuhkan. Nah, misalnya ini, terkadang kan seperti ini ya, misalnya ini 12 3J 1 12 3J 2 12 3J 3. Untuk colornya kita ganti di sini change colors. Gimana kalau ditambahkan? Nah, ini kan ada 3J 2, ada 3J 4. Untuk menambahkan, klik dulu di luar seperti ini, klik dia yang ini. Di bawahnya ini akan kita tambahkan kan? Klik menu design, klik ini, klik menu design, lalu add shape di sebelumnya atau sesudahnya. Nah, saya pilih misalnya after. Nah, ini sudah ditambahkan untuk dan save. Nah, ini tinggal diketik, klik kanan, edit text 12 TKJ 4 itu untuk menambahkan teksnya. Change colornya boleh kamu pilih yang mana, stylenya terserah, yang ini boleh terserah yang mana. Lalu smart art shape nya misalnya seperti ini, terserah, ini seperti tombol gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian mau digimanakan ya. Ini misalnya kita geser ke bawah, ya udah tinggal klik down. Nah, suka misalnya harus warna itu down. Nah, mau di atas kan move up nih, klik. Tapi ingat ini harus diklik tombolnya untuk ubah strukturnya, urutannya ya kan, bisa begitu. Oke, lalu pada pembuatan diagram ini yang paling sering digunakan itu membuat
struktur organisasi. Klik menu untuk struktur organisasi, klik menu insert, smart art. Insert smart art. Di smart art itu ada namanya hierarki. Nah, ini misalkan ini. Oke, sebelumnya kita tambahkan teks struktur organisasi SMK Negeri 9 Medan misalnya. Biasanya ini kepala sekolah, saya singkat saja capsek kepala sekolah. Lalu di sini kepala tata usaha TU ya. Lalu di sini waka kesiswaan, lalu waka kurikulum, di sini waka mutu. Lalu seperti ini. Untuk desainnya sama seperti tadi, klik dia, lalu menu desainnya bisa diubah. Oke, ini untuk itu ya. Lalu kita akan menambahkan waka ini, wakil kepala ini tidak hanya 3, ada 4. Maka kita klik dia di sini atau ditambahkan siap di sini. Nah, jadi kalau dia mencari wakil kepala, berarti ini kan jenjangnya dari kepala sekolah ke bawah kan gitu. Maka yang kita klik harusnya si capsek, si kepala sekolah, capsek below. Nah, kalau kita pilih nanti asisten, jadi seperti ini. Nah, itu klik di kepala sekolahnya, lalu capsek below. Nah, ini kita tambahkan klik kanan, edit text, waka sapras sarana prasarana. Nah, bagaimana dengan misalnya di bawah si waka kesiswaan ini ada 2, misalnya klik di waka kesiswaannya, lalu add save below. Lalu ada satu lagi, klik waka, jangan ini diklik, tapi ini yang kamu klik dia, add save below. Nah, 2 misalnya ini klik kanan, teks guru BK, teks agama ya, contoh saja ya. Itu dia. Terus di bawah si maka ke siswaan ada tambah 2. Ini bisa juga kita ganti ya. Misalnya ini menggantikan lalu bentuknya. Oke. Lalu biasanya itu di kepala sekolah ini akan dibuatkan namanya, diterakan namanya ya, enter. Nah, ini misalnya Dr. Agus Budi, nah, ini MPD. Nah, kalau seperti ini kan kurang menarik, harusnya ada garis bawah. Maka kita blok dia seleksi, perhatikan ya, di blok di kepala sekolahnya, Ctrl U atau Home U. Gak bisa aktif kontrol apanya pun, harus Ctrl U ya. Sama seperti ini KTU ya.
SE. Oke. Jadi kira-kira seperti itu untuk menambahkannya. Kalau misalnya ada asisten, maka ini harus dibuat bukan bawahannya, klik kanan, klik save, lalu pilih asisten. Jadi kanan kiri ada asisten ya. Oke, dia sampai di situ untuk pembuatan diagram. Lalu kita akan menambahkan grafik ya. Berikutnya itu menambahkan grafik. Cara menambahkan grafik ini hampir sama seperti menambahkan diagram. Klik menu insert, lalu chart. Di chart itu, nah ini bisa kalian tentukan. Misalnya ini, yang umumnya sih ini digunakan ya. Nah, boleh pilih yang mana. Kalian. Ini kalau kolom sama apa tadi hampir mirip itu Instagram. Saya pilih yang kolomnya. Kalau kita. Oke, nah ingat, lihat, perhatikan di sini otomatis muncul layar Excel kecil. Itu untuk apa? Untuk membuat data di sini. Nah, di series ini misalnya tahun kita buat angka aja ya, 2009 2016. Perhatikan ini sudah berubah. 2017 ini misalnya jurusan 3J PR di media masih juga ini 120 130 140 110. Tambahkan di datanya ini ya, 21 120 ini kita buat 13 ini 1 2 Kalau sudah di datanya diketikkan seperti ini, ya tinggal di close ya, di close. Nah, kalau sudah seperti ini dia 2015, 2016, 2017, berikutnya itu tinggal mengatur colornya ini. Wah, serah untuk mana. Lalu kalau misalnya ini ada chart title, ini juga dia ketikkan saja misalnya, terus topik siswa. Di sini kita perhatikan ya, yang peningkatan terus itu jurusan 3J, yang agak ada penurunan tahu itu multimedia cek aja seperti ini. Nah, ternyata data ini harus ada kita rubah. Misalnya ada jurusan di tahun 2016-17 jurusan baru ya, itu harus ditambahkan dengan jumlah siswanya. Maka kita harus klik kanan edit table ya. Klik kanan di grafik itu edit table ya, kembali muncul ya. Misalnya di 2000 ini ada grafik ini terus habis 100 orang, terus ya
230 orang. Terus ya, sengaja saya tambahkan 2 ya, biar kalian tahu bedanya. Ingat, yang warna biru dia tahun 2015, yang agak coklat ini 2015, 2018, 2017. Sementara jurusan Desa hanya ada 2 blok daerah Batang ini, itu 2012 dan 2016 gitu ya. Kalau misalnya dia mau ditambahkan lagi misalnya editable tahunnya, kanan editable tahunnya gitu kan, dia 2012. Nah, kita lihat warna apa dia ya, 130, 100. Nah, jadi tiap tahun dia bentuk tabelnya itu, kotaknya itu beda-beda. Itu dia untuk mengubah data, merubah datanya ya. Di sini bisa ditambahkan tambah ini hanya access title misalnya kan. Nah ini kita ganti ini biar orang lebih ngerti apa isi dari grafik jumlah siswa. Kalau sini ini apa ini, kita klik ini bisa lagi mau ditambahkan, bisa tambahkan data tabelnya di bawah boleh ini ya, lebih spesifik ya. Cuma sudah data label yang dibuat ya, saja dia akan ditambahkan, tapi kelihatan kurang rapi jadi seperti itu, hilangin saja ini data label sini ya. Oke, sampai situ. Kalau misalnya mau dirubah lagi bisa. Rumah yang mana? Nih, itulah dia kalau di Office 2019 ya. Saya bisa lihat nah, stylenya di sini tinggal kamu rubah ya. Mana lebih menarik kamu rasa dan lebih menampilkan data yang akurat, itu yang paling penting. Orang melihat grafik itu, oh ini begini, ternyata jurusan ini begini, yang ini begini, jadi orang lebih cepat mengerti apa isi grafik itu. Itu yang perlu kita catatkan ya. Oke, di sini kalau merasa kurang silakan diulang-ulang lagi. Tipnya itu kalau sudah ini ya, ini bisa cari stylenya boleh diganti. Saya mau pilih ya di sini apa saja dia bisa. Kalau formatnya di sini nanti bisa juga seperti ini. Coba klik ini. Klik satu apa dia pasti akan ikut per tahunnya. Coba deh ya itulah. Nah ternyata sama warnanya nanti sama warnanya hijau lah. Kalau yang ini suka putih, bisa aja kamu ganti warna apa lagi yang ada di sini, hitam misalnya kan sudah berubah dia kan, satu yang diklik satu yang berubah. Ini warna apa yang dipilih kan bisa dirubah. Oke ya. Untuk posisinya boleh ini gimana, ini juga gimana pakai depan teks atau misalnya nih ini dia kan sini biasa
seperti ini. Kalau yang konteks sama seperti mendesain shape dan picture, kamu tinggal tentukan tick, draw, shape. Berikutnya kita akan membuat mail merge ya, materi yang terakhir di mail merge. File new. Nah, di mail merge, membuat mail merge itu atau mail merge ya, ada dua file. Satu dia nanti file utama dan file data. Oke, karenanya pertama kita akan lakukan itu adalah rancang atau membuat file yang utama. Nah, untuk membuat file utama misalkan kita buat seperti ini, formulir pendaftaran siswa, nama, lalu apa tadi ya yang sekarang datanya, kelas, agama, alamat, kelas, agama, alamat, terus diharapkan agar segera diberitahukan gitu ya, diberitahukan kepada calon siswa agar segera datang pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 menggunakan pakaian rapi dan membawa alat tulis. Demikian diberitahukan. Terima kasih. Medan 12 10 Maret 2021. Kepala sekolah Dr. Andes Joni Pasar Ibu Enkom. Nah, seperti ini ya. Jadi ini nanti mail merge ini membuat surat massal ya. Jadi tidak perlu lagi mengetik satu persatu nama siswa. Kalau jumlah siswanya 2000 orang kan tidak terbayangkan satu-satu harus diketik. Nah, ini fungsi mail merge ini untuk mempermudah pekerjaan ya. Untuk mempermudah pekerjaanmu agar bisa melakukan pekerjaan itu lebih cepat tentunya ya. Oke, dengan file yang sudah seperti ini, sudah selesai file utama, maka berikutnya itu kita akan menyimpan ya. Kita simpan dulu, lebih bagus, misalnya save surat pemberitahuan, misalnya kepada orang tua, pemberitahuan gitu ya. Sip. Oke. Nah, sesudah ini kita akan kita desain lah ini ya, lebih menarik ya, jangan terlampau kaku. Misalnya kita tambahkan dia shape-nya biar lebih menarik ya.
ini. Dan seperti ini kita bawahkan behind the text ya. Oke. Nah biasanya kalau itu ada apa namanya kop surat ya, maka di atasnya harus diberikan kop surat biar lebih menarik. Bukan lebih menarik sebenarnya, lebih sah dia ya, lebih formal ya. Oke, sama seperti ini. Kita sip ya. Besarkan saja ini untuk siswa ya, sip. Lalu yang kita perlukan nanti datanya itu berarti ada nama, alamat, kelas, agama, seharusnya nomor teleponnya, telepon. Wah ini kurang bagus juga, besar semuanya, kecil. Agama, sorry, ini kedua. Terus alamat ya, terus telepon atau WA. Nah oleh karena sudah seperti ini, maka berikutnya itu kita akan membuat file datanya ya. Nah file nih ini save n. Nah yang kita perlukan tadi nama kelas, berarti kita buat kolomnya 1 2 3 4 5. Kita insert double kolomnya 5. Kita buat nanti datanya 5 saja, kolom 5. Oke, yang pertama tadi nama kelas. Nama kelas lagi, nomor telepon, terus agama, terus alamat. Misalnya ini Budi Saleh Rahmat Indri, kelas 12 3J 1, 12 3J 2, 3, 12 3J 4. Oke, untuk 3J 4 nomor teleponnya 1 aja ya, biar cepat ya. Ini kan hanya contoh ya. 2, 3, 4. Aduh, udah Islam Protestan ini Jai Cirim Bogor Tanjung Selamat. Nah kita menambahkan barisnya. Kalau gini tadi saya lupa di sebelumnya, untuk menambahkan baris lebih cepat tinggal tekan tombol tab, tapi di sini kursor tab di keyboard. Nah, terus tab, nah, gampang kan? Kita tambahin Siti Awal Google. Ini kita blok saja biar cepat. 3 C B sama ini kita blok
Saya tinggal merubah belakangnya saja. 45 ini 6 namanya juga gitu, kita copy saja. Hati sayang bangsa dan baru. Oke, ini kita simpan file save. Ingat kita simpan di mana, di dokumen namanya data siswa save. Oke, kalau sudah seperti ini nanti dia berikutnya itu kita kembali ke file yang sebelumnya. File sebelumnya maksud saya ini yang ini, surat pemberitahuan. Oke, taruh kursornya di sini. Oke, sekarang kita memulainya. Perhatikan bagus-bagus ya. Caranya klik mailings, lalu ada start mail match. Nih, klik ini, pilih step by step mail match. Nah, ini dia tetap letters, lalu ini tetap letters, lalu next. Lalu use the current document, next. Lalu use mailing exiting, klik browse. Klik browse nya. Kalau sudah diklik browse, cari dia nama filenya, data siswa. Oke. Oke, gini, oke kan? Baru select the friend list. Ini next, write your letter. Lalu klik more item. Nah, ingat tadi sebelumnya harus kursor di sini. Ini nama. Klik more items. Ini nama, klik insert. Plus pindahkan kursor, mari klik more, class, klik class, insert, close, klik nomor telepon, insert, close, baru di bawahnya klik more items. Apa itu agama, plus ke bawah more items, alamat, insert, close. Kalau sudah seperti ini, maka klik next, preview your letters, klik ini ya. Nah, lihat sudah ada datanya. Ini saya Saleh ya. Ini jadi yang kita ketik tadi seluruhnya itu sudah masuk. Iya, ada 7 surat ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik next, complete the match. Oke, nah kalau mau di print boleh di print, kalau mau diedit bisa diedit. Misalnya klik edit, klik all. Coba kita perhatikan, sudah ada 7 kan. Jadi tidak perlu susah-susah mengetik misalnya 1000 siswa ya kan, cukup hanya data yang diperlukan. Nah, kalau sudah seperti ini, dia tinggal klik save, simpan file, save as. Kemudian formulir pendaftaran siswa mail match. Oke, kalau sudah seperti ini, nanti pembuatan mail match sudah selesai ya. Jadi dengan berakhirnya materi mail match ini, maka berakhir sudah belajar Microsoft Word tanpa kursus ya, dengan mudah. Jadi bagi sobat semua, sahabat saya, teman, adik dan sebagainya, bisa
Kalau merasa bingung dengan yang saya sampaikan, bisa mendapatkan bukunya yang saya tulis ya. Saya tulis di Lazada ada, di Shopee juga ada, di mana aja ada ya, di internet boleh dipesan, di Lazada juga ada, di Tokopedia juga ada buku yang saya tulis ini ya. Jadi terserah mau beli mana untuk mempermudah pembelajaran tanpa harus pergi ke kursus atau sebagainya. Cukup belajar di rumah, beli bukunya, mudah-mudahan pasti gampang mengikutinya ya. Oke, tinggal diketik saja belajar Office dengan Office dengan mudah dan menyenangkan. Nah, ini semua bisa Anda beli di sini ya. Di Lazada, Tokopedia ada cukup. Nah, ini dia. Ini buku tulisan saya sendiri, dan kebetulan tahun lalu puji syukur sama Tuhan di bestseller, penulis saya, dan saya juga punya toko sendiri di sini di Shopee, Joni Pasaribu, diketikkan saja. Nah, di sini bisa lihat ya, buku yang saya tulis itu bisa dibeli juga. Kebetulan sudah laku 3 terjual ya. Ini yang masih saya menjual sendiri, lain yang penjual lainnya. Oke. Sama saya juga bisa langsung via WA atau via di chat di bawahnya dari YouTube ini. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata ucapan saya atau kurang pas penyampaiannya. Saya hanyalah manusia yang rendah, yang tidak kurang tahu apa-apa. Saya hanya coba membantu agar pendidikan Indonesia lebih maju. Sekian dan terima kasih. Salam sukses, salam sehat buat